Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Qala fal haqqu wal haqqa aqul la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini, tak henti-hentinya kita senantiasa berusaha menetapi ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka mudah-mudahan dengan ketetapan ketakwaan kita ini, Allah berkenan membentangkan jaminan keselamatan bagi hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selaras dengan Al-Quran surah Shad ayat 82 sampai 85 tadi, saya akan mengangkat topik mewaspadai bujuk rayu setan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tatkala setan atau iblis diperintahkan untuk memberikan hormat kepada Nabi Adam, maka dengan sombong dan pongahnya iblis menolak itu. Bahkan di ayat yang lain disampaikan kesombongan itu menampakkan dengan jawaban dia enggan karena dia merasa diciptakan lebih awal. Sementara Nabi Adam diciptakan berikutnya, dia pun sombong karena dia merasa lebih terhormat karena dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Keengganan dan kesombongannya itulah yang kemudian menyebabkan murka Allah hingga iblis beserta anak turunnya diusir dari surga. Namun sebelum iblis itu kemudian diturunkan dari surga, iblis minta usianya ditangguhkan sampai kiamat. Kemudian iblis meminta untuk mampu menggoda anak cucu Nabi Adam menemani dirinya untuk berada di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka berkaitan dengan dendam-dendam iblis untuk menggelincirkan anak turun Adam, paling tidak disebutkan 2 surah. Ada 2 ayat. Ayat yang pertama adalah di Al-Quran surah Shad ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis meminta, fa bi'izzatika, dengan keluhuran, dengan keagunganmu ya Allah, la'ughwiyannahum, izinkanlah aku menggelincirkan
anak cucu Adam ajma'in seluruhnya. Di dalam surah Al-Hijr ayat 39, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis meminta, Rabbi bima aghwaytani, ya Tuhan, sebab Engkau telah memutuskan aku menjadi pihak yang tersesat, yang Engkau usir dari surga, la uzayyinanna lahum, maka izinkanlah aku untuk menjadikan indah segala sesuatu yang Engkau larang, lahum bagi anak cucu Adam, fil ardi di bumi, wala ughwiyannahum, dan sungguh akan aku gelincirkan mereka ajma'in seluruhnya. Ada 3 kata. Yang pertama, bima aghwaytani, Engkau telah mengusirku, Engkau telah menganggap aku engkau tersesat. Maka yang kedua, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka izinkanlah aku untuk menjadikan sesuatu yang indah bagi anak cucu Adam di muka bumi ini. Apa segala macam keindahan-keindahan yang dalam hal ini menjadi bibit-bibit setan menggelincirkan kita adalah segala sesuatu yang membuat Allah murka, segala sesuatu yang mencelakakan diri kita maupun orang lain. Segala apapun yang mencelakakan diri kita maupun orang lain itu jelas menjadi perangkap-perangkap setan. Apa itu? Di antaranya berdusta. Kenapa berdusta itu adalah perangkap setan? Karena secara psikologis orang berdusta tentang sesuatu, satu dusta jikalau ingin selamat maka butuh 10 kedustaan. Jikalau satu dusta butuh 11 dusta, maka semakin berdusta semakin banyak dusta dan dusta yang dia lakukan. Makanya kemudian Rasulullah menegaskan, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta akan mendorong seseorang untuk berbuat lanjut, berbuat menyimpangkan kebaikan, dan kefujuran, kelanjutan itu yahdi ilan nar, akan mendorong seseorang kepada neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka bentuk-bentuk kedustaan itu akan merambat, mengarah ke seluruh lini kehidupan. Jikalau dia berdagang, bentuk dustanya apa? Mengurangi takaran dan timbangan. Jikalau dia seorang pengadil, maka apa bentuk dustanya? Maju tak gentar membela yang bayar. Jikalau kemudian dia seorang pekerja, maka bentuk dustanya mungkin akan mengurangi kualitas dari pekerjaan dan lain sebagainya. Maka apapun bentuk kedustaan itu akan mengarahkan pada celaka, bukan hanya pada dirinya tapi juga celaka buat orang lain, akan mengalami kerugian dalam sisi-sisi kehidupan ini. Dan itulah yang kemudian akan dijadikan semakin indah bagi anak cucu Adam, sehingga orang yang menikmati keindahan-keindahan yang menjadi bujuk rayu setan itu akan senantiasa memakai satu alasan, jangankan mencari yang halal, mencari yang haram pun susah. Sehingga dengan halal maupun haram tidak pernah bisa membedakan. Yang paling penting adalah dia beruntung banyak, tak peduli orang lain dirugikan dengan apa yang dia lakukan. Maka tujuannya apa? Menjadikan indah segala sesuatu yang membuat Allah murka itu. Tujuannya adalah wala ughwiyannahum ajma'in. Mereka akan menggelincirkan anak cucu Adam itu sebanyak-banyaknya untuk menjadi temannya di dalam neraka. Namun di ayat berikutnya, kalau di surah Al-Hijr ayat 40, kalau surah Shad di ayat 83, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah, minhum di antara mereka, mukhlasin, orang yang ikhlas. Maka